is a place where mercy reigns. Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam program M7M, Meaningful 7 Minutes, bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam seri yang lalu kita sudah melihat ada Injil yang kabur, orang salah paham tentang Injil. Juga ada Injil yang palsu, yang sebetulnya bukan Injil. Yesus yang lain yang sebetulnya bukan Yesus yang di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita akan melihat apa sebetulnya Injil yang benar itu. Saya ingin melihat ini dari kacamata yang lebih luas. Biasanya orang sudah tahu bahwa Injil berkaitan dengan Yesus Kristus. Tetapi yang jarang orang ketahui adalah bahwa Yesus Kristus sendiri bukan hanya sebagai inti Injil, tetapi dia adalah pemberita Injil juga. Di awal pelayanan Yesus, kitab-kitab Injil mengatakan bahwa dia pergi menyembuhkan orang, mengajar di rumah ibadat orang Yahudi, dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bahkan Matius mencatat di dalam pasal yang keempat, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia berkeliling dari desa ke kota untuk mengajar di rumah ibadat orang Yahudi, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di Matius pasal yang ke-9 dirangkum kembali pelayanan Yesus di seluruh daerah Galilea dengan kalimat yang sama, yaitu Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Berarti ada kaitan antara Injil dengan Kerajaan Allah. Injil sebetulnya berbicara tentang Kerajaan Allah, sesuatu yang lebih luas daripada yang biasanya kita pikirkan. Kita biasanya memikirkan Injil itu hanya masalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan pendamaian dengan Allah. Itu tidak salah. Itu bagian dari Injil. Tetapi Injil bukan hanya itu. Injil berbicara tentang cakupan yang jauh lebih luas, yaitu Kerajaan Allah. Dan bagaimana Yesus bersangkut paut dengan Injil dalam arti yang luas ini. Pelayanan Yesus di dalam dunia itu merupakan, kalau saya gambarkan dengan istilah dalam dunia militer, dunia politik, merupakan invasi Kerajaan Allah di dalam dunia ini yang merupakan kerajaan iblis. Ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, kemudian murid-muridnya kembali dan mengatakan, mengabarkan bahwa mereka telah mengusir roh-roh jahat, Yesus menimpali ucapan mereka dengan kalimat, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Di dalam Matius pasal yang ke-12, ketika Yesus mengusir setan, Yesus mengatakan, "Kalau aku mengusir roh-roh jahat dengan roh Allah, maka Kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu." Pada waktu Yesus awal pelayanan, Kerajaan Allah sudah dekat. Tapi pada saat di tengah pelayanan dia, Kerajaan Allah sudah ada. Pada saat Yesus mau disalibkan, dia mengatakan di Yohanes pasal yang ke-12, "Inilah saatnya sudah mau tiba, penguasa dunia ini akan dihakimi." Salib itu merupakan bagian penting dari realisasi Kerajaan Allah di muka bumi. Di salib itulah si ular tua, yaitu iblis, kepalanya dihancurkan. Di salib itulah kuasa iblis dikalahkan oleh Kristus. Jadi Kristus kaitan dengan Injil. Dia adalah pemberita Injil, yaitu Injil Kerajaan Allah. Dia bukan cuma pemberita, tetapi dia juga penahbis Kerajaan Allah di muka bumi. Melalui pelayanannya, melalui kematiannya di atas kayu salib, maka Yesus Kristus telah merealisasikan, mewujudkan, mengkonkretkan kabar baik Injil dari Allah. Dengan memahami Injil secara lebih luas ini, kita akan tertolong untuk melihat bahwa Injil itu bukan hanya masalah Anda, masalah saya dengan Allah, bukan hanya masalah pribadi kita dengan Allah. Injil itu berbicara tentang hal yang lebih luas. Bagaimana kita menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah di muka bumi ini. Keselamatan kita itu bukan tujuan akhir dari Injil. Keselamatan hanyalah sarana. Allah menyelamatkan kita untuk satu tujuan, yaitu supaya kita mewarnai dunia ini dengan nilai-nilai Kerajaan Allah. Kalau kita membatasi Injil
hanya pada masalah pribadi kita dengan Allah, maka Injil telah dikerdilkan. Maka kekuatan Injil telah dibatasi oleh kita. Injil memang menyelamatkan kita, memang menyelesaikan persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa. Memang mendamaikan kita dengan Allah, dan itu yang paling penting memang. Tetapi kita diselamatkan, itu bukan tujuan. Keselamatan kita bukan titik akhir. Keselamatan kita bukan jalan buntu yang tidak ada jalan lain. Keselamatan kita bukan hal yang terakhir yang Allah tetapkan untuk kita. Keselamatan hanyalah sarana supaya kita benar-benar terlibat di dalam Injil Kerajaan Allah. Bagaimana orang Kristen terpanggil untuk memberikan pengaruh bagi dunia ini. Bagaimana orang Kristen dipanggil untuk menggarami dunia, menjadi terang bagi dunia yang berada di dalam kegelapan. Itu adalah Injil. Tapi apakah berarti arti yang umum ini meniadakan arti yang khusus? Tidak. Arti yang umum hanya bisa tercapai kalau ada arti yang Injil yang khusus, yaitu Yesus mati, Yesus bangkit untuk kita. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15, sebab apa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri, bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita sesuai kitab suci, bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Injil dalam arti yang sempit merupakan esensinya, supaya Injil dalam arti yang luas, yaitu kerajaan Allah, bisa terwujud. Bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan Allah secara luas kalau kita tidak mengalami transformasi hidup di dalam Kristus? Kematian Kristus menggantikan hukuman dosa. Kebangkitan Kristus mengalahkan upah dosa, yaitu maut. Maka tidak salah kalau kita mengatakan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kemudian di pasal 6 ayat 23, Paulus mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi hidup yang kekal ada di dalam Kristus Yesus. Dengan anugerahnya, dengan kasih karunia-Nya, Allah menyelamatkan kita, dan supaya kita menjadi garam dan terang di dunia ini, supaya kita menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah bagi umat manusia. Tuhan memberkati. Amin.